Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Baik teman-teman, mari kita sama-sama belajar sekaligus menghafal 2 bait nadham saja dari bab hal. Namun sebelum kita belajar atau menghafal, kita sama-sama hadiah Fatihah dulu untuk pengarang kitab Alfiyah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad wa nahsu mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hal wasfun fudlatun muntasibu mufimu fi halin kafartan adhabu. Al-halu bermula hal. Hal itu apa sih? Hal adalah isim sifat. Itu isim sifat. Fudlatun yang fudlah. Muntasibu yang dibaca nasab. Mufhimu fi halin yang memberi kefahaman fi halin di dalam keadaan sahibul halnya. Contohnya apa? Fardan adhabu. Lafad fardan ini menjadi hal menjelaskan atau memahamkan kepada sahibul halnya. Jadi kepergian saya itu dijelaskan oleh fardan dalam keadaan sendirian. Itu memberi kefahaman tentang kepergian saya. Nah, dari definisi ini, dari definisi bait nadham yang pertama ini, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa hal itu memiliki 4 perkara atau 4 batasan. Apa saja? Yang pertama, hal harus berupa isim sifat. Nah, harus berupa isim sifat. Maka tidak bisa hal dibikin selain isim sifat. Kalaupun ada dari isim masdar umpama, maka isim masdar tersebut maknanya harus ditakwil dengan isim sifat. Nah, isim sifat itu apa sih? Isim sifat adalah masihun minal masdar liyadulla ala muttasifin. Nah, apa saja isim sifat itu? Isim sifat yang pertama adalah isim sifat ada 5 ya. Yang pertama adalah isim fa'il. Yang kedua adalah isim maf'ul. Yang ketiga adalah sifat musabbihat. Yang keempat adalah amsilah mubalaghah. Yang kelima adalah af'alut tafdil. Nah, kelima ini bisa dijadikan sebagai hal. Nah, kemudian yang kedua, batasan hal yang kedua adalah hal harus berupa isim sifat yang fudlah, bukan umdah. Lain halnya dengan umdah. Kalau umdah itu memang sebuah pokok dari sebuah kalam. Jadi kalau fudlah itu tidak terlalu dibutuhkan. Artinya kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Itu fudlah. Ya, yang kedua adalah fudlah. Yang pertama adalah tadi isim sifat. Yang kedua, batasan yang kedua adalah fudlah. Harus berupa fudlah. Nah, yang ketiga adalah hal harus dibaca nasab. Ya. Mengecualikan naat. Nah, meskipun naat itu adalah atau merupakan isim yang mengandung sifat, tetapi sifat status dari naat itu adalah i'rab, mu'rab. Jadi mengikuti pada yang disifati. Jadi tidak menentu dibaca fat atau nasab saja, akan tetapi mengikuti pada yang disifatinya. Nah, perkara yang ketiga atau batasan yang keempat adalah mufhimu fi halin. Hal harus memahamkan pada keadaan sahibul halnya. Lain halnya dengan tamyiz. Kalau tamyiz hanya menjelaskan menjelaskan kesamarannya saja. Tapi kalau hal itu bisa memahamkan pada sahibul halnya. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, hal dalam definisi ini
itu mengandung 4 perkara. Atau bisa ditarik kesimpulan, hal dibatasi 4 perkara. Yang pertama harus isim sifat, yang kedua adalah isim sifatnya harus fudlah, yang ketiga harus dibaca nasab, yang keempat adalah bisa atau memberi kefahaman kepada sahibul halnya. Nazam yang kedua, wa kaunuhu muntaqilan mustaqo yahlibu lakin laisa mustahaqqo. Adanya hal yang berupa isim sifat ya, muntakilan berpindah. Ini pembagian hal. Ada kalanya hal itu yang muntakil, ada kalanya hoiru muntakil. Nah, kita selesaikan dulu. Wa kaunuhu adanya hal yang berupa isim sifat, muntakilan yang berpindah, mustaqon yang dicetak dari masdar, itu yahlibu umum. Artinya banyak sekali hal-hal yang dibuat dari isim sifat yang dicetak dari masdar, mustaqon min masdar. Tetapi lakin laisa mustahaqq, tetapi hal tersebut tidak dipastikan. Artinya tidak selalu hal itu berupa dari isim sifat. Nah, nazam yang kedua di sini itu menjelaskan pembagian hal, bahwa hal itu memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah muntakilan. Muntakilan itu apa? Muntakilan itu adalah halnya atau sifat dari halnya itu tidak melekat pada sahibul hal. Kita contohkan, ja'a zaidun rokiban. Nah, hal lafadz rokiban ini menjadi hal. Ya, rokiban itu menjadi hal karena tadi isim fa'il ini. Nah, kemudian hal ini atau status rokiban ini tidak selalu melekat pada Zaid, tidak selalu melekat pada kedatangan Zaid. Bisa jadi Zaid itu datang berjalan kaki, bisa tidak melulu Zaid itu datang dengan menggunakan kendaraan, enggak. Itu yang namanya muntakilan, berpindah-pindah, tidak melekat pada satu orang tersebut. Kemudian ada juga hal yang ghairu muntakilan. Lawan kata dari muntakilan. Ghairu muntakilan. Artinya apa? Artinya sifat dalam hal tersebut itu melekat pada sahibul halnya. Contohnya adalah khuliqal insan dhaifan. Nah, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, sifat atau hal pada lafadz dhaif, sifat lemah itu selalu melekat pada penciptaan manusia. Nggak ada manusia diciptakan secara strong, itu nggak ada. Dhaif semuanya. Kemudian ada lagi, kalau di alfiahnya itu Zaidun abuka atufan. Zaidun bermula Zaid, itu abuka bapakmu, atufan dalam keadaan lemah lembut atau kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang ini itu selalu melekat pada diri orang tua kepada anaknya. Makanya di sini dinamakan hal yang ghairu muntakilan. Wallahu a'lam bishawab.